Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Dan sebelum kita tersungkur di kaki salib Tuhan untuk sujud menyembah Allah yang hidup, segera saja kita perhatikan firman penggembala untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua. Tidak lupa juga saya menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan dalam luar negeri yang senantiasa mengikuti live stream dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kolose 2 ayat yang ke-6, silakan. Demikianlah firman Tuhan, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Silakan terus. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, sudah menerima Kristus, puji Tuhan. Terus Tuhan kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan keluar dari sana, jangan mengandalkan manusia dan kekuatannya. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya. Kalimat yang harus kita perhatikan dari Kolose pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes 1 ayat 12, baca. Tetapi semua orang yang menerimanya, Ya, semua orang yang menerimanya terus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. puji Tuhan. Menerimanya berarti percaya di dalam namanya. Saya ulangi, menerima Yesus berarti percaya di dalam namanya. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, percaya itu terkena pada pintu gerbang. Kalau dikaitkan dengan tabernakel, percaya terkena pada pintu gerbang. Keluaran 27 ayat 16 dan 18. Keluaran 27 ayat 16 sampai 18. Keluaran 27 ayat 16 dan 18. Baca. Mengenai pelataran. Iya. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, Untuk pintu gerbang pelataran itu terus tirai 20 hasta dari kain ungu tua, Iya. dan kain ungu muda, kain kirmisi dan kain lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Baca 18. Panjang pelataran itu harus 100 hasta. Iya, utara selatan terus Lebarnya 50 hasta. timur barat terus Dan tingginya 5 hasta. 5 hasta. Itulah kain yang dipintal berwarna kain yang berwarna-warni 5 hasta tingginya terus Dari lenan halus yang dipintal benangnya. Iya. Dan alas-alasnya harus dari tembaga. Puji Tuhan. Pintu gerbang tabernakel terdiri dari tirai sepanjang 20 hasta dan tingginya 5 hasta. Ya, semuanya dari kain yang berwarna ungu, biru langit, kirmisi dan lenan halus. Puji Tuhan. Perhatikan dulu sepanjang. Ya, jadi kain itu sepanjang 20 hasta. Perhatikan ini 20 hasta. Panjang kain itu sepanjang 20 hasta. 20 hasta ditopang dengan 4 tiang. Sedangkan sisi kiri ini, sisi kanan ini 15 hasta. 15 hasta karena ini sisi bagian utara timur ini semua lebarnya 50 hasta. Jadi ini 20 hasta ditopang dengan 4 tiang, panjang kain 20 hasta, kemudian tingginya 5 hasta. Tingginya 5 hasta. Puji Tuhan. Yang berwarna ungu, biru langit, kirmisi, lenan halus. Itu menunjuk pada pribadi Yesus. Ya, itu menunjuk warna-warna tersebut, itu menunjuk kepada pribadi Yesus yang dilukiskan oleh 4 Injil. Ya, 4 warna itu menunjuk kepada pribadi Yesus yang dilukiskan oleh 4 Injil, yaitu kain ungu. Kain ungu itu menunjuk kepada keagungan Yesus sebagai Raja. Ya, keagungan dan kewibawaan Yesus sebagai Raja.
dilukiskan oleh Injil Matius. Ya, maka kalau kita perhatikan Injil Matius, diawali dengan silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. B. Kain biru langit. Itu menunjuk kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus sebagai hamba yang dilukiskan oleh Injil Markus. Itu sebabnya Injil Markus diawali dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Diawali dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya. Kemudian C, kain kirmisi dalam kurung warna merah, itu menunjuk kepada sengsara Yesus sebagai manusia. Ya, sengsara Yesus sebagai manusia dilukiskan oleh Injil Lukas. Itu sebabnya kalau kita perhatikan Injil Lukas, di dalamnya diceritakan banyak peristiwa tentang sengsara manusia. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Kemudian D, lenan halus dalam kurung warna putih. Itu menunjuk kepada keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Dan itu dilukiskan oleh Injil Yohanes. Dilukiskan oleh Injil Yohanes. Kesimpulannya, 4 Injil menceritakan pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Kesimpulannya, 4 Injil menceritakan pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Sebagai pintu gerbang, berarti jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Kesimpulannya, 4 Injil menceritakan pribadi Yesus Kristus yang disalibkan sebagai pintu gerbang, berarti jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tadi 4 warna itu, yang kain berwarna-warni sepanjang 20 hasta itu berada ditopang oleh 4 tiang yang ada pada pintu gerbang. Paham, saudaraku? Jadi kesimpulannya, 4 Injil menceritakan pribadi Yesus Kristus yang disalibkan sebagai pintu gerbang, berarti jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Rumah Bapak. Iya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Terus percayalah kepada Allah. Ya, percayalah kepada Allah. Pintu gerbang. Terus percayalah juga kepadaku. Nah, percayalah kepadaku. Percaya, pintu gerbang. Percaya kepada Yesus, pintu gerbang. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya, terus jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Iya, terus sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terus, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan. Yesus, dari ayat ini kita melihat Yesus sedang menyediakan tempat bagi murid-murid di dalam kerajaan surga. Yesus sedang menyediakan tempat bagi murid-murid di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya. Kata Thomas kepada Yesus, terus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, namun kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini, iman Thomas ini melihat dulu baru percaya. Itu sebabnya bisa dilihat orang yang tidak percaya, bisa dilihat dari perkataannya, dari pengucapannya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Thomas, iman Thomas melihat dulu baru percaya. Amin, saudaraku. Melihat dulu baru percaya. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, ya, Akulah jalan dan kebenaran. Dialah pintu gerbang. Terus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ya, yang tidak melalui aku. Kata Yesus kepada Thomas,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas sekali bahwa Yesus adalah pintu gerbang untuk masuk, untuk menuju masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada jalan yang lain selain melalui pintu gerbang, selain percaya kepada Yesus Kristus. Sampai hari ini dia tidak berhenti bekerja. Dia sekarang ada di dalam kerajaan surga. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Dia tidak terlelap, dia tidak tertidur. Dia sedang bekerja, sedang bekerja, sedang membangun rumah, menyediakan tempat bagi kita sekalian. Itu sebabnya itu sebabnya dia naik terangkat ke surga. Dia sedang bekerja. Dia sedang menyediakan tempat bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus melalui pintu gerbang. Percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Beda dengan Thomas, melihat dulu baru percaya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai hari ini Tuhan tidak berhenti bekerja. Dia tidak tertidur, dia tidak terlelap. Dia sedang membangun rumah, menyediakan tempat bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji Tuhan. Sekarang pendeknya strip pertama strip pertama berada di luar pintu gerbang. Allah tidak memerintah. Berada di luar pintu gerbang, Allah tidak memerintah, sama dengan terhilang. Allah tidak memerintah, sama dengan terhilang. Strip yang kedua, berada di dalam pintu gerbang, Allah memerintah, sama dengan selamat. Amin, saudaraku, sama dengan selamat. Setelah masuk melalui pintu gerbang, berada di halaman atau pelataran. Jadi setelah masuk melalui pintu gerbang, selanjutnya berada di halaman atau di pelataran. Setelah masuk melalui pintu gerbang, selanjutnya berada di halaman, di pelataran. Puji Tuhan. Pelataran, garis miring, halaman, berbicara soal keadilan dan kebenaran Allah. Sama dengan daerah iman. Sama dengan daerah iman. Dibenarkan oleh darah Yesus, itu sama dengan kebenaran karena iman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, dan bersuasanakan kebangkitan atau pembaharuan. Dan bersuasanakan kebangkitan dan pembaharuan. Jadi setelah melalui pintu gerbang, berada di halaman, di situ terdapat dua alat mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran itu menuju kepada korban Kristus. Dan oleh karena korban Kristus kita dibenarkan. Itulah yang disebut kebenaran karena iman. Selanjutnya dibaharui. Selanjutnya alat yang kedua, kolam bejana pembasuhan atau baptisan air, sama dengan pembaharuan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita kaitkan, kita sekarang setelah berada di halaman, kita akan kaitkan dengan Petrus dan Yohanes ketika mereka berada di hadapan mahkamah agama. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 2. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 2. Silakan. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Petrus dan Yohanes di mahkamah agama. Perhatikan baik-baik. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal. Sedang mengajar orang-orang Yahudi,
tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, terus serta orang-orang Saduki, ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Iya. Dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Petrus dan Yohanes mengajarkan kepada orang Yahudi bahwa dalam Yesus Kristus ada kebangkitan dari antara orang mati. Petrus dan Yohanes dengan berani mengajarkan orang-orang Yahudi dan berkata bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 3 dan 4. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Banyak yang menjadi percaya, terus sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Iya. Di antara yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Ya. Kemudian jumlah mereka yang percaya kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan, angka 5.000 ini sangat penting bagi kita. Maka kita akan periksa dulu ya. Amin saudaraku. Angka 5.000 itu menunjuk kepada luas seluruh halaman tabernakel. Angka 5.000 itu menunjuk kepada luas seluruh halaman atau pelataran tabernakel. Perhatikan di sini. Inilah luas seluruhnya pelataran 5.000. Puji Tuhan. Kita periksa Keluaran 27 ayat 9 sampai 13. Kita periksa Keluaran 27 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Baca. Mengenai pelataran. Ya. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya. Ya, sebelah selatan. Terus 100 hasta panjangnya. Selatan 100 hasta. Terus pada sisi yang satu itu. Ya, terus tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 ya. dari tembaga. Ya. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dari perak. Terus demikian juga pada sebelah utara. Sisi utara, sisi selatan. Terus pada panjangnya ya. harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. 100 hasta. Terus tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 ya. dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Terus dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta. Ya, bagian barat, terus 50 hasta, terus dengan 10 tiangnya. 10 tiangnya, terus dan 10 alas tiang itu. Iya. Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta. 50 hasta. Puji Tuhan. Untuk menemukan luas dari keseluruhan halaman tabernakel, halaman atau pelataran tabernakel, maka harus menggunakan rumus panjang kali lebar. Untuk menemukan luas dari keseluruhan halaman garis miring pelataran tabernakel, maka harus menggunakan rumus panjang kali lebar. Strip pertama, panjang sisi utara dan selatan. Panjang sisi utara dan selatan itu 100 hasta. Strip yang kedua, lebar pada sebelah barat dan timur. Barat dan timur 50 hasta. 50 hasta berarti luas dari halaman tabernakel adalah 100 hasta panjangnya kali 50 hasta lebarnya, sama dengan 5.000 hasta persegi. Amin saudaraku, sama dengan 5.000 hasta persegi. Angka 5.000 menunjukkan bahwa
dalam kurun waktu 5.000 tahun Allah telah berurusan dengan umatnya, Israel dan kafir, dari zaman Abraham sampai 1000 tahun kerajaan damai. Perhatikan sini. Atau gambar yang tadi pun dapat. Lihat, ini zaman Abraham. Adam sampai Abraham ada 2000 tahun. Perhatikan semua di sini. Adam sampai Abraham ada 2000 tahun. Tetapi Tuhan berurusan dengan umat Israel dengan kafir itu dimulai dari, sebab sebutan itu dimulai dari Abraham. Dimulai dari panggilan Abraham. Sampai nanti berada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu ada 5.000 tahun. Abraham sampai kepada Yesus disalibkan 2000 tahun. Yesus disalibkan sampai kepada sekarang 2000 tahun. Nanti berada di 1000 tahun damai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu angka 5.000. Itu orang-orang yang percaya. Setelah diajar oleh Petrus dan Yohanes, mereka menjadi percaya terhadap Yesus yang disalibkan dan kemudian hari ketiga dibangkitkan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu angka 5.000. Haleluya. Saat malam ini kita semua telah diajar bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi hidup ini bukan satu kali, tetapi ada juga kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus supaya iman, harap dan kasih itu permanen. Kebangkitan kita supaya perjuangan, pengikutan, pengorbanan kita tidak menjadi sia-sia. Kebangkitan tubuh berarti manusia daging berubah menjadi manusia rohani. Itulah yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes. Di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga yang percaya waktu itu kurang lebih 5.000 orang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka malam ini semoga ajaran tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati meneguhkan kehidupan kita, sehingga ibadah ini bukan ibadah dijalankan secara lahiriah. Kalau ibadah lahiriah tidak mengandung janji, tidak mengandung kuasa, tidak terjadi pembaharuan di dalamnya. Tidak ada janji baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Karena kalau ibadah lahiriah itu berarti mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia dan kekuatannya, mengandalkan pemikirannya. Tapi biarlah dengan ajaran bahwa kebangkitan Yesus, bahwa ajaran tentang bangkitnya Yesus dari antara orang mati sungguh meneguhkan hidup kita malam ini, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada manusia dan kekuatannya, selain bergantung kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saya tidak perlu bosan mengulangi kebangkitan Kristus supaya iman, harap dan kasih permanen, dan kita hidup oleh kemurahan, dan oleh kemurahan itu mendorong kita untuk terus giat melayani Tuhan apapun yang terjadi. Kebangkitan kita berarti perjuangan, pengorbanan, pengikutan kita tidak menjadi sia-sia. Kebangkitan tubuh, manusia daging, manusia nafsani berubah menjadi manusia roh. Inilah yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes di hadapan orang-orang Yahudi, sehingga orang yang percaya ada kira-kira 5.000 orang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi angka 5.000 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5.000 tahun Allah berurusan dengan umatnya,
Israel dan kafir. Dari zaman Abraham sampai nanti 1000 tahun kerajaan damai. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul 4 ayat 5 sampai 9. Kisah Rasul 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Baca. Pada keesokan harinya, Ya. pemimpin-pemimpin Yahudi Ya. serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat Ya. mengadakan sidang di Yerusalem. Ya. Terus Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander. Terus dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Iya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang. Iya. Kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Iya. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Iya. Terus Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. iya. Hai Pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Terus jika kami sekarang harus diperiksa serta suatu kebajikan kepada sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Saudaraku, Petrus dan Yohanes diperiksa di hadapan sidang mahkamah agama karena memberitakan atau mengajarkan dalam Yesus ada kebangkitan. Karena Petrus dan Yohanes mengajarkan di dalam Yesus ada kebangkitan disertai dengan mukjizat-mukjizat kesembuhan, maka Yohanes dan Petrus diperiksa di hadapan sidang mahkamah agama. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dunia ini terlalu licik kalau tidak menerima ajaran tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sama seperti liciknya imam besar Kayafas dan imam besar Kayafas, kemudian Hanas, Yohanes, serta pemimpin-pemimpin Yahudi, bahkan tua-tua orang Yahudi. Begitu licik. Kalau melayani tanpa salib, akhirnya menjadi licik. Amin saudaraku. Haleluya. Maka dalam kesempatan ibadah Raya Minggu sangat indah sekali pemberitaan firman itu. Burung Raja Wali membuat sarangnya di atas bukit batu yang tinggi sekali, sehingga jauh dijangkau oleh roh jahat dan roh najis, kelicikan daripada ular. Puji Tuhan, jauh dari kelicikan. Tetapi di sini kita melihat menolak salib, sehingga pemimpin-pemimpin orang Yahudi, tua-tua, ahli-ahli Taurat, imam besar Hanas, Kayafas dan Yohanes dan Alexander, bahkan bagian dari imam besar itu begitu licik, melayani tapi licik. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya kurang tertarik kalau anak Tuhan suka berdusta, tidak jujur. Orang tulus selalu dipimpin ketulusan hati. Orang jujur selalu dipimpin ketulusan hati. Kalau dia jujur dari awal, seterusnya yang memimpin langkahnya, hidupnya, sikap perbuatannya pasti ketulusan hati. Beda dengan imam besar Hanas, Kayafas dan pemimpin-pemimpin Yahudi lain. Mereka menolak salib, menjadi licik. Menolak kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, menjadi licik. Mereka keberatan dengan ajaran yang murni. Mereka keberatan dengan ajaran yang benar. Mereka keberatan dengan ajaran suci. Mereka keberatan dengan pelayanan yang mengandung janji untuk hidup kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hati-hati, hati-hati. Yang sudah tidak lagi mau menghirup darah banyak, hati-hati. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi.
Tidak ada artinya engkau sibuk memikirkan dunia ini, tapi hidupmu binasa, tidak mengalami kuasa kebangkitan. Tapi kita perhatikan 5.000 orang percaya setelah diajarkan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu kurun waktu Allah berurusan dengan manusia, Israel dan kafir, dimulai dari Abraham sampai 1000 tahun kerajaan damai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang ayat 10 baca. Ayat jangan berlaku licik, tulus mengerjakan pekerjaan. Ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Oleh seluruh umat Israel terus bahwa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus terus. Orang Nazaret. Ya. Yang telah kamu salibkan. Yesus mati Yesus disalibkan, terus mati, terus. Tetapi yang telah hari ketiga bangkit, terus. Di antara orang mati. Ya. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Puji Tuhan. Jawab Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah, sidang mahkamah agama. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Di sini ada kalimat disalibkan dan dibangkitkan. Jadi setelah percaya kepada Yesus, artinya setelah melewati pintu gerbang, selanjutnya akan melihat 2 alat di dalam pelataran atau halaman. Itulah mezbah korban bakaran. Itulah salib, itu menuju kepada salib. Sedangkan korban yang dipersembahkan itulah pribadi Yesus Kristus. Sedangkan kolam pembasuhan itu menuju kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudaraku, ini harus menjadi pengalaman kita di hari-hari terakhir ini. Diawali dengan kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Menerima berarti percaya. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada pintu gerbang. Dialah jalan menuju kerajaan surga. Dia jalan keselamatan dan hidup. Apabila sudah lewat jalan itu, kita akan melihat 2 alat di dalamnya. Itulah mezbah korban bakar menuju kepada salib, sedangkan yang anak domba yang dipersembahkan itulah pribadi Yesus. Kemudian setelah itu ada alat yang kedua, bejana kolam pembasuhan. Sama dengan itu berbicara tentang baptisan air, pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kematian Yesus mengubur hidup lama. Kalau mati harus dikubur dalam-dalam. Kalau mati tidak dikubur nanti bau bangkainya. Kalau mati harus dikubur dalam-dalam supaya tidak terlihat lagi tabiat dari masa lalu. Kemudian hari ketiga Yesus bangkit. Inilah yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita boleh ajaran tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini betul-betul mendarah daging. Kitalah bagian dari orang 5.000 orang yang percaya. Itu di mana Allah berurusan dengan manusia dalam kurun waktu 5.000, dari Abraham sampai kerajaan 1000 tahun damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.